Entah mimpi apa saudaraku, Bang Imran, datang berkunjung ke rumahku hari ini. Aku tak tahu dari mana Bang Imran mendapatkan alamat rumahku. Rasanya ini seperti mimpi, dan aku masih tak percaya. Sikap manis dari saudaraku, Bang Imran, membuatku merasa sangat curiga. Nenek Ijah, Rizky kangen. Rizky memeluk ibu. Begitu juga Mbak Rizka. Ibu menangis haru karena hari ini adalah hari spesial buat beliau karena kedatangan Bang Imran dan kedua cucunya. Sehat, Bu, ucap Bang Imran memeluk ibu. Sedikit pun ibu tak marah ataupun merasa kesal dengan apa yang pernah dilakukan oleh para anaknya dulu. Saking senangnya, ibu tak henti-hentinya tersenyum. Rizka dan Rizky, mereka berdua saat ini mulai beranjak remaja. Rizky yang agak mirip dengan Fadil, terlihat tampan dan bertubuh tinggi. Sementara Rizka lebih mirip dengan Mbak Yuli, terlihat manis dan cantik. Namun tingkah laku mereka berdua sepertinya kurang sopan. Karena tadi ku dengar sedang membentak Bang Imran untuk minta uang. "Pak, pokoknya nanti Rizka minta dibelikan baju baru," pinta Rizka pada Bang Imran. "Iya sayang, nanti papa beliin," ucap Mbak Yuli menuruti kemauan anaknya. Setelah agak lama mengobrol, barulah Bang Imran mengeluarkan hajatnya pada ibu. "Bu, kami datang ke sini selain datang menjenguk ibu, Imran ingin ibu datang ke acara 4 bulanan Juli," ucap Bang Imran. "Masya Allah, kamu hamil nak? Tentu ibu akan datang nak," ucap ibu senang. "Riana, biarlah ibu kita bawa ke rumah menginap untuk 2 hari bersama kami," ucap Bang Imran meminta izin. "Bang, kenapa ibu harus menginap? Kita bisa datang di hari hanya Mbak Yuli," ucapku tak setuju. "Riana, biarkan ibu bersama kami hanya 2 hari saja. Abang mohon, biarkan abang menebus dosa abang pada ibu," ucap Bang Imran memohon. Entah mengapa aku merasa tak percaya dengan Bang Imran. Rasanya Bang Imran belum sepenuhnya berubah. Aku tak tahu apa rencananya membawa ibu. "Ibu tak apa-apa nak, biarkan ibu pergi," pinta ibu. "Kalau begitu, Bang Imran harus membawa Bi Ina juga, karena selama Bi Ina tidak pernah terpisah dengan ibu," ucapku memberi syarat. "Malahan bagus itu," ucap Mbak Yuli senang. Aku pun mengizinkan Bang Imran membawa ibu pergi ke rumahnya. Namun sebelum itu, aku sudah berpesan dengan Bang Imran agar ibu dan Bi Ina dijaga dengan baik. Bang Imran pun menyetujui akan hal itu. Ini pertama kalinya ibu berpisah denganku lagi. Sebagai anak, aku juga tak boleh egois dengan kebahagiaan ibu. Bagaimanapun juga, Bang Imran adalah anak ibu juga. Malam ini, aku menangisi kepergian ibu. Semenjak tadi pagi, waktu ibu dibawa Bang Imran, aku dan Fadil sangat sedih. "Mbak, baru saja beberapa jam ibu pergi. Fadil sudah rindu berat pada beliau," ungkap Fadil. "Sama dek," ucapku terisak. Aku tak sabar menunggu datangnya lusa. Aku ingin sekali pergi ke rumah Bang Imran. Semoga ibu dan Bi Ina diperlakukan dengan baik oleh Bang Imran dan istrinya. Sekitar pukul 1 malam, ketukan pintu kembali lagi terdengar. Aku sangat ketakutan karena Fadil masih dalam keadaan belum sembuh total. Jika yang mengetuk itu adalah orang yang jahat, bagaimana caranya aku menghadapinya? Namun ketukan itu bertubi-tubi dan terdengar seperti suara perempuan meminta pintu. "Riana, nak, buka pintunya," panggil Bi Ina. "Dil, itu Bi Ina,"
ucapku pada Fadil. Aku pun membuka pintu untuk beliau. Kulihat di depan pintu hanya Bi Ina saja yang pulang. Namun ibu tak bersama dengan beliau. Bi, ada apa Bibi pulang malam-malam begini? Terus ibu di mana? Tanyaku khawatir. Bibi sengaja pulang malam-malam dari sana, Nak. Ternyata Imran itu sama juga dengan Farid, menjadikan Bu Dija sebagai pembantu. Ucap Bi Ina kesal. Apa? Ucapku seraya bersama dengan Fadil. Bi Ina pun menceritakan perihalnya di rumah Bang Imran. Nak, rupanya ibu dan bibi hanya dijadikan alat untuk membantu acara 4 bulanan Juli istrinya Imran. Saat kami sampai di sana, Juli langsung memberikan kami tugas untuk membuat kue yang akan digunakan untuk acara 4 bulanannya. Katanya Juli, hasil tangan dari ibu mertuanya sangat lezat dan enak. Makanya Juli meminta ibu membuat kue yang banyak. Sampai-sampai Ibu Dija kurang beristirahat. Tutur Bi Ina kesal. Malahan, Bi Ina juga disuruh untuk membersihkan rumahnya dan mengatur segala persiapannya lusa nanti. Bi Ina terpaksa kabur dengan mengendap-endap dan secepatnya pergi dari rumah itu untuk memberitahu Nak Riana. Ucap Bi Ina semakin kesal. Terus Bibi meninggalkan ibu. Sudah tidur? Tanyaku ingin tahu. Iya, Nak. Jika Bibi pergi dari sana menunggu pagi, Bibi tidak punya alasan pada pemilik rumah. Bibi tadi naik apa di sini? Tanya Fadil. Bibi naik taksi. Ucap Bibi. Bagaimana kalau Bibi menjaga Fadil di sini? Biar Riana yang akan menyusul ibu ke sana. Ucapku pada Bi Ina. Jangan, Mbak. Ini sudah larut malam. Berbahaya jika Mbak Riana keluar selarut ini. Apalagi Mbak seorang gadis, ucap Fadil merangkul. Benar juga kata Fadil. Sekarang sudah larut malam. Apa salahnya menunggu besok pagi yang tinggal beberapa jam? Sedetik pun aku sama sekali tidak bisa tidur karena memikirkan ibu. Usai menunaikan sholat subuh, aku langsung mendatangi rumah Bang Imran dengan menaiki taksi agar cepat sampai. Sesampainya di sana, kulihat ibu dari jauh sedang menyapu perkarangan kecil rumah Bang Imran. Sementara penghuni rumah sendiri belum bangun dan aku semakin geram dan sakit hati. Tak sabar, kulangkahkan kakiku dengan lebar menuju rumah Bang Imran. Ibu, sapaku. Ibu yang melihatku sepagi ini di depan matanya sungguh sangat terkejut. Riana, ucap ibu terkejut. Ayo kita pulang, Bu. Ajakku sembari membuang sapu lidi di tangan ibu dengan kasar. Tante Riana mau dibawa kemana, Nenek Dija? Nenek Dija kan belum masak nasi goreng buat Rizka, ucap Rizka yang sudah bangun tidur duluan. Bangunkan mamamu, suruh mamamu memasaknya, ucapku kesal. Riana, kok pagi sekali kamu datang? Acaranya kan besok, ucap Bang Imran sembari menggeliat tubuhnya dan baru bangun tidur. Aku tak menghiraukan pertanyaan Bang Imran. Ayo pulang, Bu, ucapku lembut pada ibu. Ibu besok saja pulangnya, Nak, usai acara 4 bulanan Juli, ucap ibu kekeh tak mau pulang. Bang, kenapa abang tidak pernah berubah? Selalu saja memperbudak ibu. Apa salahnya ibu pada abang? Ucapku emosi. Riana, kamu salah paham. Kebetulan semua masakan dan kue buatan ibu sangat enak. Timpal Mbak Yuli membela suaminya. Iya, memang enak jika yang membuatnya tak kalian bayar. Kalian selalu baik jika itu menguntungkan kalian. Pada saat ibu sakit atau kami membutuhkan pertolongan, di mana kalian? Semoga Tuhan melaknat kalian semua, ucapku menyumpahi Bang Imran. Bawa sana ibumu, bikin ribut saja pagi-pagi,
ucap Mbak Yuli kurang ajar. Ayo Bu, ajakku mama Pak Ibu untuk pergi dari rumah Bang Imran. Belum 5 langkah kami berjalan, Mbak Yuli berteriak kesakitan. Sebenarnya aku malas untuk kembali lagi ke rumah itu, namun hati nuraniku yang terlalu lembut akhirnya berbalik lagi dan melihat keadaan Mbak Yuli. Darah segar mengalir dari area sensitif Mbak Yuli. Dia terlihat sangat kesakitan dan menangis karena tak tahan. Bang Imran pun segera membawa istrinya ke rumah sakit, sementara aku pulang ke rumah membawa ibu. Bukannya aku tak ingin ikut mengantarkan Mbak Yuli ke rumah sakit, namun aku tak ingin ibuku ke sana dijadikan budak lagi. Cukup sudah, mereka membuat ibu menjadi budak mereka. Biarlah mereka mengurus diri mereka sendiri. Prof. Imran. Aku sangat panik ketika Yuli istriku mengeluarkan darah segar dari bawah tubuhnya. Tak pikir panjang, aku pun membopong tubuh Yuli dan membawanya segera ke rumah sakit. Padahal besok adalah hari syukuran 4 bulanan kehamilannya. Namun, naas nasib buruk yang menimpanya datang dengan secara tiba-tiba. Saat Yuli hendak masuk ke dalam kamar mandi, ia langsung terjatuh karena terpleset keramik yang licin. Rizka dan Rizky selalu sembrono jika usai menyikat gigi. Odol mereka selalu berserakan di lantai kamar mandi, dan itu mengakibatkan lantai kamar mandi menjadi licin. Kubopong tubuh istriku ke dalam taksi. Tak lupa ku ajak Rizka dan Rizky untuk ikut, mengingat Mbak Rahmi dan Bang Jamal sedang pergi berlibur untuk menghabiskan uang yang diberikan gadis Cina temannya Riana waktu itu. Aku hanya diberi sebagian oleh Mbak Rahmi sebesar 2 juta saja, yang 8 juta untuk Mbak Rahmi karena Mbak Rahmilah yang mendonorkan darah untuk Fadil. Maaf Pak, Bapak bisa tunggu di luar. Istri Anda mengalami keguguran. Kandungan istri Anda harus segera dikurat atau kami bersihkan, ucap dokter membawa Yuli dalam keadaan lemah tak berdaya. Silakan Pak, terlebih dahulu ditandatangani untuk persetujuan kuret dan mengurus administrasi, ucap suster. Karena Bapak tidak mempunyai jam kesmas, jadi Bapak harus membayar semua biayanya, ucap suster sembari memberikan kwitansi biaya obat dan kwitansi kuret serta biaya rawat inap sebesar 5 juta lebih. Aku sempat syok melihat biaya pengobatan Yuli. Dari mana aku akan mendapatkan uang sebanyak itu? Sementara uang 2 juta yang diberikan Mbak Rahmi sudah habis untuk membeli perlengkapan acara 4 bulanan Yuli yang akan diadakan besok. Aku malu jika harus mendatangi rumah mertuaku untuk meminjam uang, karena dulunya aku sering meminjam dengan beliau, namun tak pernah aku kembalikan pinjaman itu. Aku berpikir untuk pergi ke rumah Bang Farid. Kutinggalkan Rizka dan Rizky di rumah sakit bersama mamanya yang sudah siuman. Ma, aku pamit dulu ya, mencari uang untuk bayar biaya segalanya, pamitku pada Yuli istriku. Dalam perjalanan, aku begitu khawatir dengan keadaan istriku Yuli, karena hanya aku tinggalkan bersama kedua anakku. Sampai di rumah Bang Farid, aku harus menelan pil pahit karena Bang Farid dan juga istrinya sudah pergi bekerja. Aku pun terpaksa mendatangi tempat kerja Bang Farid yang cukup jauh dari rumahnya. Aku terpaksa naik taksi lagi. Semoga perjalananku tak akan sia-sia. Sampai di kantor Bang Farid, aku pun menanyakan keadaan petugas tempat ruangan kerjanya. Rupanya menemui Bang Farid di kantor yang besar ini tidaklah gampang dan harus menggunakan prosedur. Bapak silakan duduk di ruang tunggu. Kami akan menghubungi Bapak Farid terlebih dahulu, ucap resepsionis yang bertugas.
Tak lama, Farid pun datang dan menghampiriku. Bang, Yuli masuk rumah sakit karena keguguran dan biaya yang dibutuhkan sebesar 5 juta rupiah. Imran, pinjam ya bang uangnya segitu, ucapku berharap. Maaf Imran, abang tidak memegang uang. Semua gaji abang dipegang oleh Sherly. Lebih baik kamu minta saja pada istri abang, ucap Bang Farid, tidak bisa membantu. Tolonglah bang, abang saja yang meminta pada Mbak Sherly. Imran malu bang jika harus meminjam dengan Mbak Sherly, ucapku jujur. Aku tidak bisa Imran, kamu tahu sendiri, istri abang judesnya minta ampun, ucap Bang Farid. Abang pinjam dulu kek, di kantor abang, ucapku memaksa. Kamu sudah selesai. Maaf, abang harus kembali bekerja, ucap Bang Farid meninggalkanku tanpa menoleh lagi. Padahal Bang Farid orang kaya, masa gajinya semua diberikan semua pada istrinya. Mungkin itu hanya sebagai alasan saja untuk tak meminjamiku uang. Lihat saja nanti, jika Bang Farid butuh bantuanku, aku enggan untuk membantunya. Aku tidak boleh kembali ke rumah sakit dengan tangan hampa sebelum aku membawa uang. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Siapa tahu Mbak Rahmi sudah pulang dari liburannya. Rupanya aku sedang beruntung. Semoga Mbak Rahmi menyisakan uangnya dan memberikanku pinjaman. Mbak, kapan tiba Mbak? Sapaku. Barusan dek, ucap Mbak Rahmi. Mbak, Yuli masuk rumah sakit karena keguguran. Dan saat ini Imran butuh biaya 5 juta untuk membayar rumah sakit. Imran pinjam uangnya ya Mbak, ucapku langsung pada intinya. Aduh Imran, Mbak baru saja membeli kucing itu, ucap Mbak Rahmi sembari menunjukkan kucing yang bulunya panjang dan indah. Mungkin itu yang dinamakan kucing Angora. Kalau tidak ada 5 juta, 2 juta aja gak apa-apa Mbak. Nanti sisanya Imran cari lagi, ucapku memohon dan berharap. Maaf deh Imran, bukannya kami tidak mau meminjamkan uang untukmu, tapi kami hanya khawatir jika kamu lalai untuk membayarnya, timpal Bang Jamal. Bang, Imran mohon bang, ini sangat darurat. Bila perlu, kalau abang dan Mbak Rahmi tak percaya, Imran akan gadekan rumah ini ke kalian, ucapku terpaksa berjanji seperti itu. Tunggu di sini sebentar ya dek, kita ke dalam dulu untuk musyawarah, ucap Bang Imran menarik tangan istrinya. Tak lama mereka pun keluar. Sejenak Mbak Rahmi dan Bang Jamal saling tatap. Begini Imran, jika memang kamu serius menggadaikan rumahmu pada kami akan memberikanmu uang 5 juta itu sekarang juga. Namun jika selama 3 bulan kamu tak mengembalikan uang itu pada kami, maka dengan terpaksa bersiap-siaplah, rumahmu akan menjadi milik kami, ucap Mbak Rahmi bernegosiasi. Tak kusangka Mbak Rahmi yang selalu kudukung akan tega mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tak ada rasa iba di hatinya sedikit pun. Andai bukan karena aku kepepet, mungkin aku tak akan pernah terlanjur menggadaikan rumahku pada Mbak Rahmi. Saudara sulungku benar-benar jahat. Dengan berat hati aku pun menganggukkan kepala. Tandanya aku setuju. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku tak henti-hentinya menangisi diriku sendiri. Saat terburuk seperti ini, aku ingin memeluk ibuku. Hanya pelukan beliau yang mampu menenangkan hatiku. Dengan uang 5 juta hasil dari penggadaian rumahku, aku pun membayar rumah sakit istriku Yuli. Bang, dari mana kamu mendapatkan uang? Tanya Yuli. Dari Mbak Rahmi dek, ucapku berbohong. Baguslah bang, nanti uangnya tidak usah diganti. Anggap saja itu bagian dari hasil
pembayaran donor darah untuk Fadil kala itu, ucap Yuli. Jangan harap Mbak Rahmi sama bodohnya dengan Riana, Dek. Dia lebih pintar dari kita, ucapku pada Yuli. Iya juga ya, Bang, ucap Yuli setuju dengan ucapanku. Aku sengaja tak memberitahukan Yuli jika rumah kita telah digadaikan. Takutnya Yuli akan marah dan kabur dari sisiku. Aku tak bisa hidup tanpa istri dan kedua anakku. 3 bulan adalah waktu yang cukup lama untukku mengais rezeki, menggantikan uangnya Mbak Rahmi. Aku akan giat bekerja lagi agar aku bisa mengejar pendapatan uang yang lebih banyak. 2 hari di rumah sakit, tak ada satupun orang yang datang menjenguk kami. Mbak Rahmi padahal sudah tahu bahwa Yuli masuk rumah sakit. Namun Mbak Rahmi tidak pernah menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Andai aku pro dengan Riana, mungkin saat ini dia pasti akan membantu dan merasakan kesusahanku. Sayangnya, aku selalu mendengarkan kata-kata dan ajakan Mbak Rahmi. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.